Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febri Zanila dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi internal dalam organisasi. 4 fungsi utama menurut KNK adalah: 1. Fungsi pesan dalam organisasi terkait dengan produksi. Kedua, fungsi pesan dalam organisasi terkait dengan pemeliharaan. Ketiga, fungsi pesan dalam organisasi terkait dengan penerimaan. Yang keempat, terkait dengan pengelolaan organisasi. Karena KNK melihat itu dari fungsi pesan atau informasi yang ada dalam organisasi produksi. Lalu, menurut Randy, ada 3 alasan pengirim pesan. Yang pertama, untuk pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang bagian per bagian yang ada di sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua, untuk pemeliharaan. Dan yang ketiga, untuk kemanusiaan. Kemudian, menurut Jaire ada 5. Yang pertama, untuk memberikan informasi. Kedua, pesan atau informasi yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketiga, dia melihat dari garis perintah bahwa dari pesan yang disampaikan adalah untuk memberikan perintah. Keempat, memberikan instruksi. Kelima, mengintegrasikan organisasi menjadi satu untuk mencapai tujuan dalam proses kerjasama. Dan hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi. Pendapat Zaire ini sangat umum dan bisa dipakai oleh siapapun dalam menyepakatinya atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi. Fungsi pesan atau message dalam proses komunikasi dalam organisasi, menurut Grant Pound menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang dikirim sengaja ataupun tidak yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mengatur segala sesuatu termasuk pekerjaan, perilaku, pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan melalui pesan, segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui. Artinya, informasi-informasi tersebut akan disebarkan sehingga terjadilah pembaharuan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, integrasi. Bahwa setiap organisasi itu bagian-bagian yang terpisah, artinya mereka melakukan masing-masing, tetapi yang namanya organisasi itu adalah satu kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama. Keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi. Dari macam-macam pendapat di atas, ada kecenderungan dari tujuan atau fungsi yang disampaikan secara berbeda-beda. 4 fungsi secara umum adalah: 1. Pesan, tugas. Pesan-pesan dan fungsi untuk tugas, bahwa pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan yang ada di sebuah organisasi, kemudian disebarkan dalam bentuk pesan tugas. Tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga itu. Pesan ini sangat penting dalam organisasi, sebab organisasi akan selalu terkait dengan tugas dan kewajiban. Yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal yang abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan berhubungan dengan pencapaian dari output. Memelihara sebuah pesan demi terpeliharanya hubungan sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan jobnya masing-masing. Ketiga, fungsi kemanusiaan. Artinya, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan dan kewajiban, yang artinya yang membuat sebuah lembaga bertahan itu adalah kinerja dari orang-orang yang ada di dalamnya. Terkait dengan manusianya, artinya ada kondisi verbal dan non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan atau pengambil kebijakan dari peraturan-peraturan lain yang sudah dikembangkan, bahwa segala sesuatu itu diperlihatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka diperlihatkan. Contoh, mereka melakukan pekerjaan terbaik, maka akan mendapatkan reward atau penghargaan. Karena itulah mereka merasa dihargai. 4. Pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan yang terjadi dalam lingkungannya. Artinya, ada suatu kondisi, ada perubahan kebijakan baru mustahil akan bisa sampai kepada bagian yang ada di lembaga tanpa melalui pesan pengiriman sinyal atau pesan verbal dan non-verbal.
Melalui pesan inilah, ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi adalah fungsi pembaharuan, bahwa pembaharuan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan secara baik melalui jaringan yang jelas, sehingga setiap orang akan mengikutinya. Untuk melihat jaringan komunikasi formal, jadi dalam organisasi, sebenarnya dalam sebuah lembaga, jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah atau horizontal. Jaringan komunikasi dibedakan menjadi formal dan informal. Dilihat jaringan formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau horizontal, selevel atau diagonal. Ada 3 bentuk utama arus jaringan pesan dalam komunikasi formal yang diikuti dalam struktur organisasi formal. Pertama, downward communication, komunikasi kepada bawahan. Dari pimpinan ke bawahan, komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalir lanjut dari pimpinan kepada karyawan. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan yang berkenaan dengan tugas atau perintah. Maksudnya lebih terkoordinasi ke arah pesan pemeliharaan. Menurut pendapat Lewis mengatakan untuk menyampaikan satu tujuan atau maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang, menghilangkan kecurigaan seseorang, mencegah kesalahan pahaman, mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan. Ada beberapa tipe secara umum, yaitu 5. Yang pertama, instruksi tugas disampaikan melalui perintah. Pesan disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan oleh mereka yang mengambil kebijakan. Instruksi tugas yang tepat dan langsung cenderung dihubungkan dengan tugas yang sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman minimal karena instruksinya cepat. Kedua, rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas. Yang ketiga, ideologi merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional, mencari sokongan dan antusiasme dari anggota organisasi guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja dan motivasi mereka dalam bekerja. Informasi pesan adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi. Memperkenalkan bawahan itu terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan yang tidak berhubungan dengan instruksi operasional. Selanjutnya, balikan adalah pesan atau informasi mengenai ketepatan individu dalam perusahaan itu dalam melakukan pekerjaan. Dan ini adalah bentuk proses komunikasi dua arah, sehingga efeknya adalah setiap pegawai melakukan sesuai dengan permintaannya. Semua bentuk komunikasi atau komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Pesan itu berkembang sesuai dengan arus dari struktur hierarki yang ada dalam organisasi. Yang kedua, downward and upward communication atau komunikasi ke atas, yaitu pesan yang mengalir dari bawahan ke atasan, dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuannya untuk memberikan balikan atas kebijakan-kebijakan dalam memberikan saran, pertanyaan, pendapat, kritikan, atau masukan yang membangun. Selanjutnya, menurut Goldberg, berfungsi sebagai dari balikan bagi pemimpin yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan, dan seluruh orang yang kepada bawahan yang dapat memberikan stimulus dalam berpartisipasi merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi lembaganya secara keseluruhan. Kebanyakan hasil penelitian mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahan yang mengenai banyak hal, karena fungsi utama dari komunikasi mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan yang ada dari bawah, dan itu menjadi stimulus untuk membuat sebuah kebijakan yang luar biasa karena dari sumber aslinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari supervisor dan pimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh bawahan. Kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Ketiga, menawarkan saran atau ide. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan unit yang ada. Keempat, menyatakan pikiran dan perasaan mereka mengenai pekerjaan, teman kerjanya, mengenai perasaan sendiri, dan mengenai organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama,
Program komunikasi ke atas efektif harus berbicara dengan baik. Kedua, program komunikasi ke atas harusnya terjadi terus-menerus, harus ada media yang disediakan untuk terus meminta saran, pendapat, saran masukan kepada karyawan. Ketiga, menggunakan saluran rutin. Keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi efektif dengan meningkatkan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Artinya, membuka peluang untuk tidak memberikan tekanan kepada bawahan agar bisa menyampaikan ide-ide mereka dengan santai tanpa ada ketakutan. Kelima, memerlukan pendengar objektif. Artinya, kalau orang berbicara dengan kita harus ada respon umpan balik dan kita mendengarkan dengan baik. Keenam, biasakan memerlukan pengambilan tindakan atau respon yang jelas terhadap masalah yang dihadapi. Ketujuh, menggunakan berbagai macam media dan metode untuk menunjukkan atau memajukan arus informasi. Selanjutnya, lanjutan dari yang tadi, horizontal communication, satu level. Artinya, pesan di antara orang-orang yang tingkatan yang di dalam organisasi itu relatif sama, karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, kepala bagian dan kepala bagian, dan pesan ini berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, koordinasi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.